Sel kanker. Apa itu sel kanker? Nah, sel kanker merupakan sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain. Sel kanker adalah sel yang tidak mengetahui sinyal kapan mereka berhenti untuk melipat janda. Sel ini juga tidak mampu untuk berinteraksi secara sinkron dengan lingkungan di sekitarnya dan membelah tanpa terkendali serta bersaing dengan sel normal dalam memperoleh bahan makanan dan juga oksigen dari tubuh. Tumor dapat menggantikan jaringan sehat dan terkadang menyebar ke bagian lain dari tubuh, yakni suatu proses pemendekan umur yang lazim disebut sebagai metastasis. Potensi metastasis ini diperberat oleh perubahan genetik. Pembentukan sel kanker. Proses pembentukan kanker atau karsinogenesis merupakan kejadian somatik dan sejak lama diduga disebabkan karena akumulasi perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan perubahan dalam pengaturan normal kontrol molekuler perkembangbiakan sel. Perubahan genetik tersebut dapat berupa aktivasi proto-onkogen dan inaktivasi gen penekan tumor yang dapat memicu pembentukan tumor. Sel kanker terbentuk melalui perubahan genetik rangkap atau ganda dalam sel induk dari suatu organ tubuh. Sebagian perubahan yang tidak dihilangkan ini akan terus menumpuk bersamaan dengan bertambahnya umur yang terkadang tidak dapat dihindari. Predisposisi genetik, faktor lingkungan, dan gaya hidup adalah faktor-faktor yang penting terhadap munculnya kanker. Kanker terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama, initiation phase, yaitu ketika bahan karsinogenetik yang masuk ke tubuh akan dimetabolisme terlebih dahulu. Kemudian hasil metabolismenya akan didetoksifikasi dan diekspresi. Apabila proses ini tidak dapat dilakukan oleh tubuh, maka hasil metabolisme dari bahan karsinogenetik akan mengadakan ikatan dengan rantai DNA, sehingga akan membuat rantai DNA menjadi cacat. Sebagai akibat dari kecacatan DNA, tubuh akan berusaha untuk melakukan perbaikan dengan DNA atau yang dikenal sebagai DNA repair. Bila perbaikan DNA tidak berhasil, sel yang memiliki DNA abnormal akan dieksekusi atau dimusnahkan melalui suatu proses apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Apabila proses ini tidak mampu dilakukan tubuh, maka sel tersebut memiliki DNA cacat yang permanen. Selanjutnya akan masuk ke tahap promotion phase, yaitu ketika sel yang memiliki DNA cacat akan mengalami proliferasi, yakni proses penghasilan dua sel dari satu sel yang terjadi secara terus-menerus, serta juga terjadi diferensiasi, yakni perubahan bentuk sel yang kemudian akan berkembang menjadi malignan atau sel yang ganas. Kelompok sel kanker. Yang pertama, ada kanker ganas atau maligna, memiliki pertumbuhan sel yang sangat cepat, dapat menginvasi serta menghancurkan jaringan di sekitarnya, dan pada tahap selanjutnya akan menyebar ke organ-organ lain pada tubuh. Nah, kelompok kanker yang kedua yaitu kanker jinak atau benigna, memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih lambat dari kanker ganas dan tidak menyebar ke organ lain. Jenis-jenis sel kanker. Yang pertama ada karsinoma. Karsinoma merupakan kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut sebagai karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma merupakan jenis kanker yang paling umum ditemui, sekitar 80% sampai 90% pada kasus kanker. Kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, dan trombosit berfungsi untuk menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Ketiga, limfoma.
Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh, atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Keempat, myeloma. Myeloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel myeloma berkumpul pada satu tulang dan berbentuk tumor tunggal yang disebut sebagai plasmasitoma. Namun, pada kasus lain, sel myeloma menyebar pada beberapa bagian tulang, kemudian membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut sebagai myeloma ganda. Kelima, sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma yang terjadi pada tulang dan chondrosarkoma yang terjadi pada tulang rawan. Faktor penyebab kanker. Yang pertama, ada faktor eksternal, misalnya radiasi, radikal bebas, sinar ultraviolet, virus, infeksi, rokok, atau bahan kimia dari makanan. Salah satu bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker adalah karkinogen, merupakan bahan yang dapat memicu terjadinya kanker atau keganasan sel. Karkinogen dapat mempengaruhi DNA atau suatu protein yang berperan pada pengaturan siklus pembelahan sel, seperti proto-onkogen atau tumor supresor gen. Pada umumnya, karkinogen dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan kimia, radiasi, dan virus. Faktor penyebab kanker yang kedua yaitu faktor internal, dapat berupa faktor genetik atau bawaan, faktor hormonal, faktor kejiwaan atau emosional, dan kekebalan tubuh. Nah, macam-macam penyakit kanker yang sering ditemui. Pertama ada kanker paru-paru, kanker payudara, dan juga kanker serviks. Let this go. Falling apart, still we hold together. We've passed the end, so we chase forever.